Andi Academy. Andi Academy. Knowledge to inspire a nation. Shalom, selamat siang. Kami ucapkan untuk Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita sekalian. Di kesempatan hari ini, di 29 Oktober 2021, puji Tuhan bahwa kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan webinar dengan tema peran dan tantangan orang tua cerdas dan ngegas selama PJJ di masa pandemi. Yeah. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit. Beliau juga selaku Ketua PGRI Smart Learning Center dan Karakter. Lalu juga yang terhormat Bruder Stepanus Ngadenan, SPD FIC, Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur Santo Yosep Surakarta. Dan yang terhormat Bapak Ibu para orang tua, peserta didik SMA Pangudi Luhur, Santo Yosep Surakarta, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Pangudi Luhur, Santo Yosep, dan tentunya juga yang terhormat Bapak Joko Irawan Mumpuni, Direktur Penerbit Andi, dan yang terhormat Bapak Filice Kunaryanto, selaku General Manager Regional App Group of Retail of Publishing Gramedia. Yang kami hormati pula Ibu Eni Susanti, Store Manager Gramedia Mega Bekasi. Yang terhormat Bapak Agustinus Subardana, selaku Direktur Marketing Penerbit Andi. Di kesempatan siang hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentunya dari narasumber yang sangat luar biasa. Dan di kesempatan kali ini adalah kegiatan yang kesekian kalinya elaborasi antara Gramedia, Penerbit Andi, Timpi Andi, dan Sekolah Pangudi Luhur yang menjadi sinergi dalam dunia pendidikan. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, tanpa menyita waktu banyak di kesempatan siang hari ini, acara nanti kita akan buka terlebih dahulu untuk pembukaan yang akan diiringi dengan doa. Mohon kesediaannya untuk Ibu Erika membuka dengan doa di kesempatan siang hari ini. Untuk Ibu Erika, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Selamat siang, Bruder, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Marilah kita mengawali kegiatan parenting pada siang hari ini dengan berdoa. Doa akan saya bawakan dengan tata cara agama Katolik. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, kami mohon untuk menyesuaikan. Kita ambil sikap doa yang pantas untuk Tuhan. Allah adalah kasih. Marilah kita mewartakan kasih Allah
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Cinta, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur karena boleh dikumpulkan di dalam pertemuan melalui Zoom maupun melalui YouTube, dimanapun kami berada saat ini. Ya Bapa, sekarang ini kami akan memulai pertemuan parenting. Turunkanlah roh kebijaksanaan, supaya kami bisa mengikuti pertemuan ini dengan baik. Biarlah Roh Kudus yang menemani pertemuan kami, sehingga apa yang kami dapatkan hari ini benar-benar sesuatu yang bermanfaat bagi kami selaku orang tua dalam mengarahkan putra-putri yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kami percaya Roh-Mu yang akan membantu kami mendapatkan hasil yang terbaik. Kami juga berdoa pula bagi Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit selaku narasumber hari ini. Semoga Roh Kudus selalu menyertai beliau dalam membawakan materi hari ini. Berkatilah pula bruder sekolah kami yang tercinta, Bruder Stefanus Ngadenan, SPD FIC, yang tak kenal lelah selalu mengupayakan yang terbaik bagi putra-putri kami. Pada akhirnya, kami mendoakan keseluruhan pertemuan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Berkati kami dengan kesehatan dan juga fokus dalam mengikuti pertemuan ini, sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, melalui Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yosef, lindungi dan doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Erika atas doa di pembukaan kegiatan kita di siang hari ini. Dan selanjutnya, saya mohon dengan segala hormat untuk Bruder Stefanus Ngadenan, SPD FIC, selaku Kepala Sekolah SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta, untuk memberikan pengantar dan dilanjutkan dengan pembukaan resmi webinar dengan tema peran dan tantangan orang tua cerdas dan ngegas selama PJJ di masa pandemi. Waktu dan tempat untuk Bruder Stefanus, kami persilakan. Terima kasih Pak Epi atas waktunya. Prof. Eko yang terkasih, Bapak Joko Irawan Mumpuni selaku Direktur Penerbit Andi, Bapak Pilise Gunaryanto, jabatan baru yang diemban tempat yang baru, Ibu Eni Susanti, Bapak Agustinus Subardana, serta orang tua yang terkasih. Dan ini yang mengikuti tidak hanya orang tua SMA Santo Yosef, tapi umum. Dan tim dari TV Andi yang sedia menayangkan acara ini. Saya meminta Dian Prof. Eko itu sudah lama, tapi kesibukan beliau, dan baru kemarin juga mendapatkan gelar doktor yang kelima. Terlebih saya ucapkan selamat Prof. Atas gelar yang kelima untuk doktornya. Semoga berguna bagi bangsa ini. Tidak harus jadi menteri, tapi kalau jadi menteri itu nanti terkungkung untuk berbuat. Seperti kan enak. Melihat judul itu ada dua hal. Orang tua yang cerdas atau orang tua yang ngegas. Ngegas itu ya tiap hari marah-marah, bisa. Atau ngegas yang positif. Anak dikenceng, dipecut supaya lebih lagi, bisa. Tergantung kita bagaimana mempresentasikan arti kata itu. Nah, biasanya kan yang di coaching di sini kan guru, sekarang orang tua yang di coaching. Karena Maret 2020 sampai sekarang kan belum ada yang mengadakan parenting seperti ini. Banyak kan anak sekolah di sekolah. Padahal tugas utama orang tua adalah jadi guru yang utama dan terutama di rumah. Sekolah itu nomor dua. Nah, sekarang kita berkolaborasi, bersinergi. Nah, sekarang kalau cerdas ya cerdas semua, ngegas bareng, jadi kan enak. Guru ngegas bareng, orang tua ngegas bareng.
Nah, kita akan dicerahkan oleh Prof. Eko. Kebetulan Prof. Eko juga orang tua, juga praktisi pendidikan. Jadi nggak salah memilih. Kebetulan saya juga pernah mendampingi putra beliau, yaitu Satria dan Tiara saat itu di SDPL Jakarta. Terima kasih Prof. Eko, kejadian waktunya untuk membantu kami, khususnya orang-orang tua di wilayah Solo, ada juga yang di Jakarta ikut dalam acara ini. Semoga wawasannya terbuka. Tidak hanya ngegas secara negatif, tapi ngegas secara positif. Cerdas itu maknanya luas banget. Saya akan mengambil jatahnya Prof. Eko, maka dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, acara webinar pada siang hari ini dinyatakan dibuka. Terima kasih, kembali pada Pak Epi. Oke. Terima kasih untuk Bruder Stefanus. Dengan tadi dibukanya pembukaan resmi webinar di kesempatan siang hari ini, maka kegiatan webinar peran dan tantangan orang tua cerdas dan ngegas selama PJJ di masa pandemi resmi dibuka untuk umum. Terima kasih Dr. Stefanus. Dan selanjutnya dimohon dengan segala hormat sambutan kembali dari Bapak Filice Kunaryanto selaku General Manager Regional App Group of Retail and Publishing Kompas Gramedia. Untuk Bapak Filice, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Mas Epi. Selamat siang dan shalom, salam damai kepada yang saya cintai, saya hormati Profesor Eko Indrajit, yang saya hormati Bruder Stefanus, yang saya hormati Mas Joko, Direktur Andi Offset, Mas Agus, Bapak Ibu, orang tua, dan peserta webinar dari Pangudi Luhur yang siang ini mengikuti. Sekali lagi saya mewakili teman-teman di Gramedia. Saya bersyukur karena bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Saya diminta memberikan sedikit prakata pada acara ini. Yang pertama hanya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir di sini dan berjumpa dalam kondisi yang sehat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya dengan webinar ini tentang peran dan tanggung jawab orang tua cerdas. Sungguh merupakan tantangan bagi kita bersama. Hari ini saya bisa memberikan beberapa garis bawah bahwa teknologi merupakan anugerah sekaligus bencana. Merupakan anugerah sekaligus bencana bagi generasi tertentu, terutama pada generasi Z terutama. Profesor Eko tentunya akan lebih banyak memberikan insight, saya hanya prakata saja, karena dengan generasi itu mereka diperkaya dengan segala macam medsos menjadi sebuah individu. Oleh karena itu ketika menjadi sebuah individu, orang tua menjadi peran yang strategis untuk menambah kemampuan itu. Agar anak-anak itu bisa menjadi individu lebih baik lagi untuk masa depannya. Nah, peran orang tua adalah mengisi tambahan itu terhadap teknologi itu. Hari ini juga dikatakan bahwa ada panduan parennial. Wah, ini mulai parennial. Orang tua pun kita sebut sebagai parennial dan sebagainya. Juga ada juga kita diharapkan bisa menjadi sukses menjadi pendidik ala homeschooling karena dengan keterbatasannya dan sebagainya. Yang poin terakhir adalah hari ini kita juga fokus untuk memberikan insight pada semua stakeholder di dunia perbukuan agar perbukuan semakin maju dengan segala tantangannya. Sekaligus tantangan bahwa hari ini kita harus mempunyai banyak ekosistem. Nah, semoga ekosistem siang ini bisa langgeng dan siang ini menjadi ekosistem yang baik. Salah satu parameter ekosistem terutama adalah misalnya orang tua, guru, konten pendidikan,
terus berhubungan lagi dengan pengarang, misalnya, berhubungan lagi dengan konten digital dan non-digital, berhubungan dengan sumber-sumber webinar, itu tentunya memberikan output yang baik bagi sebuah ekosistem itu. Nah, tugas kita adalah bagaimana membuat ekosistem itu. Nah, semoga setelah webinar ini akan terbentuk ekosistem yang baik antara semua stakeholder yang ada di sini dan akan terus bergandengan tangan. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman Gramedia. Saya mengucap terima kasih. Semoga Profesor Eko senantiasa mau memberikan pencerahan pada kita semua. Selamat siang, salam damai. Terima kasih. Terima kasih Pak Pilisi atas sambutannya. Begitu beberapa poin kami ambil, peran serta teknologi, peran serta orang tua, serta ekosistem di dunia pendidikan. Terima kasih Pak Pilisi atas waktunya, dan selanjutnya mohon kesediaannya sambutan dari Bapak Joko Irawan Mumpuni, Direktur Penerbitan Buku Andi. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Joko. Baik, Mas Epi, yang saya hormati Bruder Stefanus Ngadenan, SPD FIC, dan kawan-kawan dari Pangudi Luhur semuanya. Yang saya hormati juga Profesor Dr. Eka Dusko Indrajit, sahabat, adik, yang kami banggakan dan kami turut bangga keberhasilan yang kemarin meraih doktor yang ke-5. Kami tunggu yang ke-6, yang ke-7. Mungkin kalau masih tahan kami masih ikut mendukung. Yang kami hormati juga seluruh teman-teman dari Gramedia, Mas Pilisi dan kawan-kawan, dan tentunya para peserta orang tua yang hadir di hari ini. Selamat siang yang menonton tayangan ini siang hari, selamat malam yang menonton tayangan ini malam hari, selamat pagi juga, dan kapan saja. Karena tayangan ini akan abadi di channel TV Andi, makanya di-subscribe, supaya tayangan-tayangan yang baik ini bisa menjadi konsumsi bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, era sebelum pandemi, ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh, seakan-akan sulit dilaksanakan. Semua malas. Saya masih ingat 10 tahun sebelum ini terjadi, Prof. Eko itu sudah menggembar-gemborkan tentang PJJ ini. Tetapi semua mengatakan tidak mungkin. Nanti dulu, kita belum siap. Tapi apa yang terjadi setelah pandemi? Terpaksa harus PJJ. Nah, PJJ sekian 1,5 tahun ini, kemudian saya mulai berpikir, nanti kalau sudah mulai landai seperti ini COVID-nya, sudah tidak ada COVID, saya berpikir akan kembali semua normal. Tetapi saya terkejut ketika saya menghadapi anak-anak saya, ternyata tidak serta-merta ingin kembali seperti normal dulu. Ternyata sekarang menghadapi kesulitan yang sama ketika masuk di PJJ itu sulit, sekarang keluar dari PJJ juga sulit karena sudah nyaman dengan PJJ yang ada sekarang. Oleh karena itu, webinar kali ini sangat relevan dan sangat pantas untuk kita simak pencerahan dari Prof. Eko. Oleh karena itu, terima kasih atas semua pihak yang mengajak kami berkolaborasi dalam acara ini, sehingga acara ini bisa berlangsung dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mas Epi. Baik, terima kasih Pak Joko atas pengantarnya, dan kami semua mengucapkan selamat sekali lagi untuk Bapak Profesor Dr. Insinyus Ricardos Eko Indrajit untuk mendapatkan gelar doktor yang ke-5. Tadi saya sedikit diskusi dengan Pak Joko, mendapatkan doktor di bidang bisnis, sains, pendidikan, teknik, dan ilmu pertahanan. Luar biasa. Selamat untuk Prof. Eko. Dan Bapak Ibu semua, kegiatan kita di siang hari ini merupakan organize dari Gramedia Mega Bekasi dalam konteks kegiatan literasi dan perpustakaan digital. Nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dan berinteraksi dengan Ibu Novi
kontak person nanti akan kita tampilkan di kolom chat. Baik, tidak panjang lebar lagi karena saya sangat yakin ingin buru-buru mendengar pemaparan materi yang luar biasa di kesempatan kali ini. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Agustinus Subartana, Direktur Marketing Penerbit Andi, untuk memberikan moderator di kesempatan kali ini. Untuk Bapak Agus, silahkan Pak, saya serahkan pada Anda. Terima kasih kepada Mas Epi selaku host yang telah mengantar pembukaan acara webinar peran dan tantangan orang tua cerdas dan ngegas selama PJJ di masa pandemi. Dan langsung saja, mohon izin terlebih dahulu saya ingin menyapa para hadirin yang terhormat webinar pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, MSc MBA sebagai narasumber utama kita pada siang hari ini. Yang kami hormati Bruder Stefanus Ngadenan, SPD. Yang saya hormati Bapak Filise Kunaryanto selaku Regional Manager Gramedia. Yang saya hormati sahabat dan senior saya, Bapak Joko Irawan Mumpuni selaku Direktur Penerbitan Buku Andi. Yang saya hormati Ibu Eni selaku Store Manager Gramedia Mega Bekasi, dan juga yang saya hormati Ibu Novi, tim panitia Gramedia Mall Mega Bekasi, dan tim panitia dari TV Andi Offset. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, orang tua, dan juga Bapak Ibu Guru Santo Yosep Pangudiluhur. Salam, selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, webinar ini mengambil tema tentang peran dan tantangan orang tua cerdas dan ngegas selama PJJ di masa pandemi. Untuk itu, semua tentu sangat membutuhkan peran dan tantangan orang tua cerdas dan ngegas selama PJJ di masa pandemi ini, sebagaimana yang kita harapkan bersama dalam webinar siang hari ini. Sebelum penyajian materi, menyampaikan pamaterinya, saya sedikit menyampaikan beberapa ketentuan acara inti kita pada siang hari ini sebagai berikut. Pamateri menyampaikan materinya selama kurun waktu 45 menit. Dan peserta dapat diskusi langsung dengan narasumber pembicara kita dengan cara chat room dan raise hand. Dan nanti juga ada sesi tanya jawab serta ada door prize buku dari penerbit Andi dan Gramedia. Bapak Ibu sekalian, demikian ketentuan sedikit yang dapat saya sampaikan bersama dalam webinar tema kita, yaitu peran dan tantangan orang tua cerdas dan ngegas selama PJJ di masa pandemi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita simak dan mendengarkan paparan materi dari Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, terlebih dahulu kami penerbit Andi mengucapkan selamat atas dikukuhannya gelar doktoral ilmu pertahanan kepada Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, MSc MBA. Semoga gelar yang kelima ini akan bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita sudah tidak asing lagi bahwa Profesor Dr. Insinyur Eko Indrajit ini lahir pada tanggal 24 Januari 1969 di Jakarta. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan dan pakar teknologi informatika asal Indonesia yang kini menjabat Rektor Universitas Pradita. Selain dikenal sebagai sosok penggerak riset di berbagai seminar, lokakarya, dan penulis buku serta jurnal yang telah dipublikasikan di dalam maupun di luar negeri, kini beliau tercatat sebagai salah satu anggota pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan beliau juga menjadi Ketua Smart Learning and Character
Center di PGRI yang berperan melakukan pengembangan profesi guru dan pendidikan karakter berbasis teknologi dan informasi. Untuk itu, tidak berpanjang lebar, kami persilakan waktu dan tempat kurang lebih 45 menit. Untuk itu kami persilakan Profesor Dr. Ricardus Eko Indrajit untuk memaparkan materi. Monggo. Terima kasih Mas Agus untuk perkenalannya. Selamat siang menjelang sore kepada seluruh orang tua yang kami cintai, hormati, juga untuk keluarga besar, Pangudi Luhur, Penerbit Andi, Gramedia, dan semua yang bergabung dalam sharing pada hari ini. Terima kasih juga untuk ucapan selamatnya. Dan saya tadinya juga bingung kenapa saya yang diminta untuk sharing ke orang tua. Tetapi tadi jawaban dari Pak Felice jelas. Karena Pak Felice bolak-balik ngomong ekosistem. Yang boleh ngomong sistem itu cuma eko artinya ya. Nah, makanya ekosistem. Kalau Pak Joko namanya kan Joko Sistem, nggak cocok. Gitu. Pak Budi, Budi Sistem, nggak cocok. Gitu. Jadinya ekosistem. Bapak Ibu sekalian, saya itu sejujurnya saya lebih senang sharing. Ya, tidak saja saya sharing apa pengalaman saya, kadang saya juga adalah orang tua. Saya orang tua dari 4 anak. Ya, saya juga banyak membantu sekolah-sekolah SD, SMP, SMA. Ya, terutama dalam mengajari semuanya online. Dan sekarang mengembalikan ke offline lagi, kata Pak Joko tadi, susahnya minta ampun. Nah, saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu juga hadir dalam Zoom ini, itu ada harapan paling tidak menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Atau mungkin masih ragu-ragu ketika dijawab orang lain, sehingga mencari second opinion dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana kalau sebelum saya presentasi, dimulai dulu dengan saya yang bertanya, Anda yang menjawab. Betul ya? Nah, pertanyaan pertama, tolong jawab pertanyaan saya ya. Di depan layar Anda ini, selain ada Zoom sama saya, ada gambar apa lagi? WA, email, Netflix, YouTube, Instagram, Facebook, atau apa? Nah, ya silakan dichattingkan. Saya ingin melihat saingan saya. Saingan saya di tempat Pak Joko, WA dan Facebook. Wah, kalau Pak Antonius nggak ada, luar biasa. Ayo orang tua. Nah, ya, bagi yang tidak menuliskan di chattingan, maka tidak dapat sertifikat. Ya, nah, bagi yang bohong juga tidak dapat sertifikat. Nah, ini Pak Herwanto nih, mantap. Saingan saya YouTube. Nah, tuh. Saingan Pak saya di Pak Hidayat email. WA, Bu Yohana. Nah, kemudian Pak Antonius Sugeng, saya melihat profil Universitas Pradita, mantap. Nah, salam untuk rektornya ya Pak. Nah, kemudian Pak Hari Andreas ngelihat saya sambil ngelihat IG, wes mantap. Ya, nah, apalagi yang lain. Biasanya yang nggak ngechat tuh lagi dengerin yang lain, makanya nggak denger saya bicara apa ya. Nah, oke. Ini pertanyaan pertama ya, ternyata yang tulisannya 80, tapi yang berkunjung cuma 12. Wah, ada yang sambil TikTok, luar biasa. Mbak Kiki Purwo, sambil nulis-nulis. Nah, kemarin saya lagi ngajar, ada yang sambil datang kondangan, Pak. Jadi pesertanya tuh sambil kondangan, karena lagi ada sahabatnya menikah lewat online juga. Wah, Bu Tresia sambil nyusun laporan keuangan sambil email, bagus ya. Nah, sekarang yang kedua pertanyaan saya ya. Dulu waktu Anda masih SMP atau SMA, datang ke sekolah,
Itu harapannya apa yang terjadi di sekolah itu? Ayo, jujur, saya tunggu chattingannya. Waktu Anda SMP, SMA datang ke sekolah, apa yang Anda harapkan terjadi di hari itu di sekolah? Oh, bertemu teman standar. Enggak, yang terjadi dengan pembelajaran, bukan temennya. Yang terjadi dengan proses pembelajaran di sekolah pada hari itu. Guru nggak masuk, bagus mulusnya. Itu harapan saya juga. Apalagi jam kosong, betul. Itu harapan saya juga. Apalagi tidak ada ulangan, bagus. Ya, ulangannya ditunda, nggak jadi ulangan. Ayo, PR tidak diperiksa, bagus ya. Pulang mendadak karena gurunya rapat, hebat ya. Bapak Ibu sekalian, emang anak sekarang keinginannya beda dengan waktu kita kecil, sama. Nah, guru-guru sekarang tuh suka nggak adil ya. Dulu waktu kecil pengen aja jam kosong, tapi sekarang nggak pernah ngasih jam kosong. Ya toh Pak Joko. Nah, dulu pengennya guru sering rapat, tapi sekarang nggak pernah gurunya sering rapat, ya kan? Malah siswanya digas terus suruh belajar. Gimana perasaan Anda SMP, SMA dulu kalau digas terus suruh ngajar, suruh belajar? Ayo apa yang kita lakukan ya? Nah, sama teman-teman sekalian. Kita ini kadang-kadang kurang berempati, ya. Kita ini pernah muda, mereka kan belum pernah tua ya. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya yang ada di kepala mereka. Nah, jadi kadang-kadang banyak orang tua tanya ke saya, gimana ya supaya anak saya sering atau senang belajar? Saya tanya balik ya, Pak Agus dulu senang belajar nggak waktu kecil? Setengah-setengah, Pak. Senang mainnya. Senang main. Pak Joko senang belajar nggak waktu kecil? Enggak, sukanya main. Sukanya main. Nah itu Bu Lucia Noviana, nah, itu ya. Senang belajar, senang main, senang apa? Ayo, jawab semua Bapak Ibu, senangannya apa? Ditunggu. Nah, ini adalah libur. Libur. Pak. Nah, iya itu. Libur terus. Libur terus. Nah, mainlah tuh, ya kan? Jadi kalau kita suruh sekarang semua pada belajar, padahal waktu kecil kita tidak suka belajar, ya mau pikir-pikir dulu ya, itu namanya curang kata anak sekarang ya. Jadi jangan pernah marahin anak-anak kalau rapotnya jelek sebelum kita melihat rapot kita yang dulu ya. Nah, itu gunanya menyimpan rapot waktu kita kecil dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, intinya sekarang adalah begini. Bagaimana guru-guru bekerja sama dengan orang tua, terlepas dari ada pandemi atau tidak, bagaimana guru-guru dengan orang tua itu bisa membuat anak-anaknya belajar tanpa disuruh. Kan sebenarnya itu aja tugas kita. Ya kan? Mau pakai teori macam-macam terserah. Ujungnya adalah gimana caranya orang tua dengan guru bisa kerjasama membuat anak-anak ketagihan belajar. Membuat anak-anak kasmaran belajar, membuat anak-anak suka belajar. Ya nggak usah yang rumit-rumit lah, minimal aja pokoknya dia suka belajar tanpa disuruh. Nah, menurut ilmu pendidikan sederhana, apa itu? Ya kita itu senang melakukan sesuatu jika memang benar-benar kita termotivasi. Ada sesuatu yang membuat kita termotivasi dari dalam, ya kan? Dari situlah makanya kita mencoba cari tahu bagaimana motivasi itu bisa terbentuk. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana mendidik anak-anak bukan milenial lagi sekarang, tapi zilenial. Wah, zilenial huruf Z depannya ya. Gimana mendidik anak-anak zilenial? Ya, jangan khawatir, kebingungan Bapak Ibu sama. Aku ya bingung kok begitu ya. Nah, sekarang ini kita sharing aja, sama-sama bingung. Ya kan? Kalau sama-sama bingung, sharing biasanya suka menemukan titik terang. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, pertama,
kita harus tahu dulu sifat dan karakteristik anak-anak zilenial, generasi Z. Ya, tidak ada yang aneh dari anak-anak itu. Karena anak-anak itu campuran dari DNA ayah ketemu DNA ibu dipengaruhi lingkungan sekitar. Nah, itu rumusnya, gitu ya. DNA ayah ditambah DNA ibu diperkuat oleh kebiasaan yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Itu menjadi karakteristik sebuah generasi. Nah, ya, generasi inilah yang lahir antara tahun 95 sampai 2011. Berarti bukan generasi Pak Joko, betul ya. Apalagi Pak Agus, bukan. Kita ini bukan zilenial, tapi kita senior milenial, kita senior aja kita ya. Nah, anak-anak generasi zilenial itu ya, kita ini udah nggak bisa lagi jadi orang tua. Kita cuma jadi advisor katanya gitu ya. Anak-anak ini multitasking. Bapak Ibu bisa melihat ya anak kita itu. Makanya orang sekarang sampai bingung. Sambil WA, naik sepeda, nggak nubruk ya. Gitu ya. Ya kan? Sambil makan, sambil dengerin musik, sebelah kanannya dia buka Zoom di sekolahnya. Pak Joko pernah lihat nggak anak sekarang kalau belajar itu? Jangan berpikir di depan PC kayak gini, enggak. Dia kan pakai handphone, sambil makan, sambil ngemil, sambil nonton Netflix. Yes. Nah, itulah anak sekarang. Gitu kan? Kita tidak akan pernah mengerti. Kenapa? Karena kita kan lahirnya tahunnya beda. Dan mereka akan resah kalau tidak connected. Nah, loh. Ya. Sinyalnya habis, pulsanya macet, nggak dapat wifi, mau dicekokin apapun, ilmunya nggak masuk Pak Joko. Resah dia. Jadi saya kalau ngajar zilenial lebih baik ngajarnya 30 menit, dikasih istirahat 10 menit, biar mereka main game sebentar, biar mereka WA temennya sebentar, biar mereka nerusin drakor sebentar, baru mulai lagi belajar. Ya emang harus begitu tuh namanya strategi. Ya. Nah, mereka ini bukan pendengar yang baik. Nah, Bruder, tolong sampaikan kepada guru. Ada banyak guru ngomongnya 2 jam, 3 jam. Generasi zilenial bukan pendengar yang baik. Bapak Ibu mau nasihatin 3 jam, 4 jam, nggak mempan. Zilenial adalah pembelajar yang cepat. Bukan pendengar yang baik. Jadi paling mudah ke mereka langsung berikan contoh. Langsung segera ke halaman 100, nggak usah melalui halaman 1 sampai 99. Jadi kalau mau ngajarin mereka, langsung dari ujungnya. Jadinya kayak apa? Istilahnya kita menggunakan metode induktif, bukan lagi deduktif. Kan banyak guru-guru sama orang tua yang memulai dari segi definisi dulu, toh Pak Joko. Definisi ini, terus. Enggak, anak-anak pengen langsung apa? Langsung praktek. Nah, itu paling gampang. Ya, kalau ingin mengajarkan mereka. Nanti kiatnya saya taruh di belakang ya. Kemudian, mereka itu belajarnya dari siapa saja mereka mau. Ya, jadi guru-guru jangan kecewa, jangan GR. Anda hanya satu dari ribuan guru mereka. Guru mereka apapun yang mereka temukan di internet atau di YouTube, itu guru mereka. Ya, Anda boleh bilang, saya guru matematikanya si X, saya guru fisikanya Y. Tapi di mata mereka, kita cuma salah satu gurunya saja. Karena mereka bisa melihat begitu banyak di internet. Oke. Bagaimana dengan orang tua? Sama Pak Joko, mohon maaf Pak Joko. Kalau ayahnya marah, ibunya marah. Kalau zaman kita kan ayah ibu marah, kita mau minta nasihat ke siapa lagi? Stop. Tapi sekarang kalau ayahnya ibunya marah, oh banyak dia. Dia akan mencari ayah dan ibu lain yang lebih lembut di dunia cyber. Nah, jadi kita ngegasnya harus pakai kopling. Nah, ya nggak bisa terlampau ngegas. Kita perlu punya kopling yang baik supaya mereka tidak lari dari orang tuanya. Ya,
Banyak anak-anak sekarang yang mengidolakan orang tuanya dari pihak lain. Karena yang mereka cari adalah orang tua idealis. Belum tentu orang tua biologisnya, Pak Joko. Karena orang tua biologisnya itu jarang muji. Orang tua biologisnya suka marah-marah. Orang tua biologisnya jarang mau mendengarkan karena sibuk. Nah, tapi orang tua idealis yang entah siapa itu yang ada di internet lebih sering memuji, lebih sering mendengarkan, jarang marah ke mereka, memberikan alternatif yang banyak. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Istilahnya apa? Orang tua ideologis. Nah, dulu kan katanya Pak Karno tuh punya anak ideologis, ada anak biologis gitu ya. Nah, anak-anak sekarang tuh mencari orang tua ideologis. Nah, kalau orang tua biologisnya, yaitu kita tidak bisa beradaptasi dengan keinginan mereka, mereka akan mencari orang tua ideologis yang ditemukan di internet. Oke. Nah, berikutnya. Mereka ini adalah generasi yang apa ya? Yang cara bicaranya juga to the point. Tidak ada bunga-bunganya. Langsung. Bahkan banyak orang tua yang habis dengar anaknya ngomong tuh langsung nangis. Karena baper. Gitu ya. Nah, ibunya dibilang, mama gini aja nggak bisa, payah. Waduh, dulu ibunya dibilang payah, zamannya maling kundang udah jadi batu itu ya. Nah, tapi sekarang mereka mudah sekali berbicara dengan kata-kata yang direct. Kata-kata yang tidak dipilih lagi nampaknya. Ya kan? Mereka juga punya kehidupan sekarang. Kehidupan mereka bukan lagi nasional. Mereka kehidupan global. Bapak Ibu pernah lihat nggak kalau mereka main game? Dengan siapa mereka berbicara? Dengan orang-orang dari luar Indonesia semua main game itu. Makanya anak sekarang tuh bahasa Inggrisnya perfect gitu ya. Pronunciation-nya bagus. Ya, dia bisa mengerti film dengan mudah karena mereka biasa berinteraksi dengan orang siapapun yang mereka temukan di handphone dan di internetnya. Ya, oleh karena itu kalau ingin mengajarkan anak-anak sekarang itu paling mudah dengan gambar. Dengan multimedia. Sampai-sampai saya ada kelas Pak Joko yang semua bahannya itu disampaikan lewat 1 menit TikTok. Nah, pakai TikTok. Nah, begitu mereka tertarik baru dibaca bukunya itu. Ya kan? Nah, Pak Joko juga tahu banyak buku-buku sekarang yang mulai dihubungkan ke internet. Di bukunya ada QR code-nya. Di bukunya ada alamat website-nya. Ya, karena mereka ini lebih tertrigger kalau belajar dari film, audio, dan lain sebagainya. Jadi misalnya nih Pak Joko, ada orang tua yang khawatir, anaknya pacaran, masih SD, SMP kok pacaran. Kita mau nasihatin kayak apapun akan sulit. Mendingan kita cari film Indonesia mengenai hal serupa, yang di dalamnya adalah ceritanya hasilnya jadi kayak apa. Nah, mereka kalau nonton gitu malah mendapat pelajaran dari sana. Dari moral of the story. Itu lebih masuk untuk mereka. Ya kan? Ya, jadi membuat film-film seperti ayat-ayat cinta, seperti apa namanya, ada apa dengan cinta, itu jauh lebih efektif menjadi sarana bagi mereka untuk memberikan manfaat. Jadi penerbit Andi sudah mulai harus berpikir nih, setelah memiliki studio, sebentar lagi mungkin membuat layar perak, begitu ya. Nah, yang isinya adalah membuat film dokumenter sederhana yang di dalamnya ada moral of the story. Dan ini juga ada konten, ya, kemudian juga menghabiskan hari itu dokter. Nah, berikutnya lagi. Bapak Ibu sekalian, dari sinilah maka untuk bisa membuat generasi Z melakukan yang kita inginkan, mindset kita harus diubah. Mindset seperti apa yang dibutuhkan untuk mengubah mereka? Saya langsung masuk ke kiat-kiat untuk orang tua yang tidak sabar. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, nanti kita akan
sharing ya. Nah, ini yang saya buat ini bukan apa ya, bukan saya ingin mengajari, tapi justru saya dapatkan dari mereka. Saya dapatkan dari anak-anak. Karena saya bergaul dengan mereka, bergaul dengan teman-temannya anak saya semua. Setiap kali mereka kumpul, saya nguping. Saya juga lakukan sejumlah survei untuk melihat apa sebenarnya yang diharapkan dari mereka, dari orang tuanya, supaya mereka menjadi orang-orang hebat yang kita inginkan. Oke, pertama, jadilah teman dalam perjalanan hidup dan pendidikan mereka. Teman itu ngapain sih Bapak Ibu? Teman itu kalau kita cerita mereka mendengarkan, betul ya? Teman itu kalau kita sulit mereka bantu. Teman itu tidak ada rahasia katanya. Teman itu ngobrolnya enak, tidak ada sekat-sekat. Dan teman itu mau mengerti apa yang ada di pikiran saya. Jadi anak-anak itu mengharapkan ayah ibunya menjadi teman hidupnya. Menjadi teman berjalan bersama. Bukan menjadi orang yang lebih tua. Dan seolah-olah tahu semuanya. Itu yang paling dibenci anak-anak Pak Joko. Mohon maaf. Itulah yang dikatakan anak-anak katanya. Kayaknya mereka tuh kalah set sama orang tuanya. Itu mereka paling sebel Pak Joko. Padahal kan kita tahu sampai kapanpun mana bisa mereka menyusul kita, orang kita lahir duluan ya. Tapi otak rasionalitas mereka mengatakan bahwa saya ingin punya orang yang ngobrol. Saya ingin ada orang yang bisa mengerti saya. Nah di sini peran orang tua harus lebih banyak dengar daripada bicara. Kalau dia melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, marahnya kita itu harus lebih dikit daripada memberi kesempatan mereka menjawab kenapa melakukan hal itu. Nah, pengalaman kami adalah ketika kita menjadi teman yang baik bagi mereka, tiba-tiba kita diorangtuakan oleh mereka. Ketika saya masuk ke dunia mereka, tiba-tiba saya diayahkan oleh dia. Ketika istri saya berbicara ngobrol selayaknya teman kepada anak saya, tiba-tiba anak saya jadi mengidolakan ibunya. Tetapi kalau dari awal saya mengatakan, saya memposisikan diri saya sebagai orang yang lebih tahu, lebih tua, Anda lahir karena saya, itu mereka langsung akan membatasi komunikasi dengan kita, membatasi jarak dengan kita. Saya bukan ahli psikologi teman-teman sekalian, tapi ini adalah yang dikatakan mereka bersama dengan teman-temannya. Ini kiat yang pertama. Dan telah saya alami juga. Karena apa? Karena saya belajar dari kesalahan. Saya dan istri saya belajar dari kesalahan berkomunikasi dengan putra-putri kami. Yang kedua, mereka paling sebel kalau digurui. Nah, digurui itu apa ya Pak Agus ya? Dikit-dikit dinasihati gitu ya? Ya, betul. Ya, ini apa? Ya kadang-kadang hal yang remeh-temeh ya dinasihati gitu ya. Sebenarnya bukan dinasihatinya, tetapi pemilihan diksinya, Pak Agus. Jadi misalnya makannya belepotan gitu ya. Makannya belepotan kita langsung marahkan. Kamu makan kayak binatang, kayak kucing. Nah itu dia biasanya langsung gak asik gitu ya. Tapi kalau kita bilang sama dia, makannya kok mulutnya kayak Thanos gitu kan istilahnya ya. Ada tokoh-tokoh yang mereka tahu gitu ya. Kita samakan dengan musuhnya film-film kartun gitu. Mereka enjoy gitu dan mereka tahu maknanya begitu. Tapi mereka tidak merasa ofensif begitu. Jadi sekarang saya orang tua itu yang mengikuti perjalanan anak-anak saya. Ketika dia senang putri-putri dari Walt Disney itu, ya saya harus belajar Mulan, saya harus belajar Cinderella, saya harus belajar apa namanya Rapunzel.
Ya kan? Ketika dia senang Little Pony, saya harus belajar Pinkie Pie, saya harus belajar Rainbow Dash, semua tokoh-tokoh yang ada di sana. Sekarang mereka senangannya BTS, Pak Agus. Iya betul Nah, nih, Prof. senangannya BTS ya saya harus belajar Jungkook, saya harus belajar J-Hope, dan lain sebagainya. Saya mencoba menggunakan bahasa-bahasa yang mereka mengerti, agar ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin kita tidak setuju, kita bisa menasehatinya dengan hal-hal yang simbolik, sehingga mereka merasa tidak terserang atau terkesan menggurui. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, Bapak Ibu tercinta, janganlah kita mudah baper terhadap bahasa kehidupan mereka yang unik. Banyak guru-guru bertanya, kok anak-anak sekarang bahasanya nggak santun? Banyak orang tua bertanya, anak-anak sekarang kok bahasanya langsung to the point? Kenapa bahasanya tidak lengkap subjek, predikat, objeknya, gitu ya? Disuruh bikin surat, ya bingung, gitu kan? Bapak Ibu sekalian, waktu kita lahir dulu, pertama kali kita belajar bahasa dari keluarga, dari ayah ibu kita. Ayah ibu kita pasti bicaranya baik-baik, kata-katanya santun, bahasa Indonesianya indah. Kemudian kita sekolah. Di sekolah bahasa guru kita sama ya. Bahasanya tertata, bagus, terstruktur, bagus. Nah, setelah itu kita ngapain? Setelah itu barulah SMP, SMA kita mulai ketemu bahasa-bahasa yang kasar. Ya, teman-teman kita yang nakal-nakal itu mulai ngasih tahu bahasa kasar, bahasa yang jorok gitu ya. Tapi pada saat itu kita bisa memisahkan. Kenapa? Karena fondasi kita adalah bahasa yang diajarkan oleh ayah, ibu, dan guru di sekolah. Sekarang mari kita lihat anak-anak yang lahir setelah tahun 2000. Lah gimana nggak mau bahasanya to the point? Waktu ibunya hamil, sudah senang menonton Indonesia Lawyers Club. Waktunya ibunya menghamil, sudah sering mendengarkan YouTube isinya politikus maki-maki. Ya, kemudian waktu lahir, sambil nyusui anaknya, nonton film-film sinetron yang bahasa pilihannya adalah bahasa dewasa ya. Jadi mereka terbiasa dengan bahasa itu. Dan mereka anggap itulah bahasa Indonesia yang normal. Nah, jadi jangan baper ya Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba keluar dari mulut anak-anak itu bahasa-bahasa yang menurut kita itu tidak layak untuk disampaikan. Gitu ya. Karena mereka dengar itu sudah dari kecil. Dan mereka kira itu adalah bahasa yang normal. Nah, itulah alasan saya katakan kepada teman-teman seusia saya untuk tidak mudah baper. Kalau anaknya bilang, wah mama payah, itu artinya, mama sini aku ajarkan kalau nggak bisa. Dia mau ngomong gitu sebenarnya. Ya kan? Jadi kita punya telinga, mindset, prosesor kita di kepala ini harus disesuaikan dengan bahasa mereka. Kalau kita menggunakan kacamata bahasa kita, waduh, darah tingginya naik, gitu ya. Nah, itu udah malah membahayakan kita sendiri. Kemudian, kalau ingin berkomunikasi, Pak Agus, iya, ingin memberikan nasihat, lebih gampang lewat gambar. Lebih gampang lewat quote, kata-kata singkat. Saya justru dekat dengan anak saya, setelah apa? Setelah saya manggil dia bro. Nah lo bingung gak bagus. Kalau saya panggil nama panggilannya gak suka dia. Tapi gimana bro hari ini bro? Wah seneng dia kalau dipanggil bro itu. Ya kan? Kenapa? Ya kesannya kita setara. Kita sama-sama teman. Tidak ada yang perlu ditakuti. Ya. Nah saya sering sekali. Kalau saya lagi ke suatu hal, ke suatu tempat terus ingat. Ini anak saya suka ngomongin ini nih. Saya potret, saya selfie, saya kirim ke dia. Hal-hal sederhana itu malah justru membuka komunikasi antara orang tua dan anaknya. Ya, orang tua dan anaknya malah terbuka komunikasi itu.
Jadi Bapak Ibu, kita harus ngalah. Dalam arti kata, kalau Bapak Ibu ingin putra-putri kita melakukan yang kita inginkan, kita harus masuk dulu ke dunia mereka, barulah nanti kita bisa memanfaatkan dunia tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan kita, pesan-pesan moral dari kita, nasihat-nasihat kita kepada mereka, dan seterusnya. Ya, inilah kiat berikutnya. Kiat apa lagi? Kiat lagi. Nah, banyak yang takut mereka berteman dengan orang-orang yang tidak jelas. Mereka dipengaruhi orang-orang yang tidak jelas. Jangan khawatir. Anak-anak kita tuh senang loh kalau papa mamanya itu menjadi follower mereka. Saya sudah cek. Mereka senang kalau bapak ibunya jadi followernya. Cuma syaratnya satu. Apa? Bapak ibunya jangan sekali-kali komen. Ya. Walaupun komennya itu memuji mereka, please jangan. Karena begitu Anda komen, dia akan keluar dari situ dan dia pindah ke media sosial lainnya. Itu masih bagus. Ada yang orang tuanya langsung di-remove. Gitu kasih komen di media sosial. Ya. Nah, jadi kalau di media sosial itu ikuti aja. Kita lihat bagaimana dia ngomong. Teman-teman dia siapa aja. Hal-hal apa saja yang dia tertarik. Dari situ kita belajar mengenai dirinya. Jadi media sosial itu kayak alat sadap bagi kita sebenarnya. Kita jadi follower mereka dan kita lihat apa yang mereka lakukan. Teman-temannya siapa saja. Mereka sedang ada masalah apa. Mereka senangnya jika apa. Itu bisa menjadi masukan bagi kita untuk membuka jalan komunikasi dan interaksi. Ya. Nah, apalagi yang anaknya SMP, SMA. Gitu. Pak Agus, Pak Joko kan tahu katanya. Nah, orang tua saya, almarhum Arianto itu kan bikin lagu toh. Waktu lahir tuh buah hati. Gede dikit permata hati. Kalau udah mulai dewasa udah mulai makan hati katanya begitu ya. Nah, itu makanya sama nanti kalau udah di atas 15 tahun tuh biasanya udah mulai mereka siap-siap menuju pribadi mandiri usia 17 tahun. Ya. Kemudian kiat apa lagi? Nah, kalau ingin berkomunikasi dengan mereka, paling gampang apa? Minta kita diajarin mengenai dunia mereka. Nah, ya kan? Ajarin TikTok dong. Pasti mereka terbahak-bahak tuh, bagus. Apa sih papa ini? Apa sih mama ini? Enggak ajarin. Terus kita diajarin, dan habis diajarin kita dinyek itu biasanya ya. Wah, gitu aja nggak bisa, nggak apa-apa. Sekarang apapun yang lagi dipakai oleh anak-anak saya itu, mereka lagi main game apa yang saya nggak tahu itu. Mulai dari Mobile Legends, Minecraft, sama yang lain-lain, saya minta diajarin. Nah, justru dengan diajarin itu, saya membuka ruang untuk menjadi teman mereka. Saya menjadi sahabat bagi mereka, karena kita main bareng. Ya, jadi Bapak Ibu sering-sering main game bareng dengan anak-anaknya. Dan jangan menang, yang penting Anda kalah aja. Ya, semakin kita sering kalah, semakin dekat kita sama mereka, gitu ya. Tapi kalau kita udah menang terus, malah ditinggal sama mereka. Gitu ya. Nah, ini kiat berikutnya ya. Sekali-kali main game, bukan melarang game belakangan. Ya, main game aja biasa, gitu aja kok rumit. Orang kita dulu waktu kecil senengannya main game juga ya. Nah, kalau kita bisa menghadirkan hal-hal lain yang lebih mengasyikkan, mereka akan melempar game itu kok. Pertanyaan saya, orang tua kalau melarang anak-anaknya main game, memang Anda memberikan alternatif untuk permainan yang lebih asik. Nah, kalau kami di keluarga sama istri itu Sabtu Minggu pasti kita bikin family game yang aneh-aneh. Game kita kecil dulu, kita perkenalkan lagi ke anak-anak. Dan mereka ternyata senang, bagus. Mereka buang kok itu gamenya. Mereka buang itu notebooknya, handphonenya, main bareng. Nah, karena apa? Karena kita tidak memberikan alternatif. Loh, kalau nggak main game tuh saya suruh ngapain? Ya kan? Nah, tapi kalau kita bisa memiliki sesuatu yang lebih menarik dari game, wah, mereka akan dengan senang hati bergaul, berjalan bersama. Nah, teman-teman, itulah awalnya yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Sederhana.
jika Bapak Ibu ingin anak-anak zilenial melakukan yang kita impikan, melakukan yang kita inginkan, syaratnya cuma satu. Bapak Ibu harus merubah mindset kita, mau masuk ke dalam dunia mereka, dan menggunakan dunia mereka itu untuk mengirimkan pesan-pesan kita, mengirimkan nasihat-nasihat kita, sehingga ujungnya yang kita inginkan pun dapat terjadi. Di situ membutuhkan perubahan mindset, membutuhkan keterbukaan pikiran, dan open mind, bukan fixed mind. Pak Joko, apa bedanya orang open mind dan orang fixed mind? Fixed mind itu adalah yang kekeh, pokoknya pikirannya cuma begitu, nggak mau berubah. Tapi open mind itu orang yang selalu terbuka untuk bisa beradaptasi dengan pikiran, dengan keadaan sekitar. Oleh karena itu, nanti waktu tanya jawab, ada satu peraturan yang harus diberlakukan, Pak Agus. Ya. Boleh tanya apapun, boleh sharing apapun, tapi ada kata-kata yang tidak boleh dipakai. Supaya kita orang tua belajar open mind. Tahu kata-kata itu apa, Pak Joko? Pak Agus tahu kata-kata yang nggak boleh dipakai untuk tanya jawab nanti? Tidak ada tapinya. Tidak boleh ada tapinya, tetapi tidak boleh ada walaupun meskipun demikian. Nah, ya. Silakan menyusun pertanyaan, silakan menyusun kata-kata untuk sharing, tetapi tidak boleh menggunakan kata tetapi, meskipun, walaupun demikian, dan lain sebagainya. Karena biasanya kata-kata tetapi, walaupun, meskipun itu menutup otak kreativitas kita. Menutup otak growing mindset kita. Menjadi fixed mindset. Oleh karena itu kan anak-anak sekarang banyak senang nonton film itu kan. I am possible, bukan impossible. Betul kan ya? Nah, itu kata-kata mencoba untuk kita belajar memiliki yang namanya growing mindset. Apapun bisa kita lakukan sejauh kita mau membuka diri, kita mau belajar, dan kita mau berubah untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kalau kita benar-benar cinta pada anak-anak kita, kalau kita benar-benar sayang dengan anak-anak kita, maka kita harus rela mengorbankan diri untuk mengubah sikap kita, untuk belajar kembali dan memahami kita. Semua itu untuk anak-anak kita, bukan untuk diri kita. Sekian dan terima kasih Pak Agus. Wow, luar biasa Prof. Ada 7 tips yang sangat menginspirasi dan menggugah hati kita. Untuk itu Bapak Ibu sekalian. Udah dibikin ya bukunya ya Pak Joko ya? Belum ini Prof. Nanti segera ini dirilis Prof. Ditulis. Pak Joko sudah menunggu nih. Baik Prof. Ini sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, bagi orang tua dan guru boleh langsung bertanya maupun bisa langsung chat di chat room mau di dalam chat room webinar ini, baik di channel TV Andi, YouTube, dan juga bisa langsung, kalau bertanya langsung jika boleh, silakan untuk Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya. Ini pertama dari Pak Antonius MS. Apa saran Prof. Eko jika orang tua bukan dari pendidikan? Gampang, Pak. Bahasa yang paling mudah itu bukan bahasa pendidikan, bukan bahasa psikologi. Bahasa yang paling mudah itu bahasa apa ya, Pak? Ayo Bapak Ibu, bahasa apa yang paling mudah dan efektif untuk anak-anak kita? Gaul. Bahasa gaul. Bahasa gaul, bahasa apa lagi? Konvensional. Okay. Bahasa ibu. Nah, bahasa yang paling mudah adalah bahasa cinta. Betul ya? Bahasa cinta itu apakah harus pakai mulut ya? Tidak. Nah, bahasa cinta misalnya gimana Bu?
Senyum. Mau anaknya TK, mau anaknya SD, mau anaknya SMP, mau anaknya SMA, bahkan mau anaknya perguruan tinggi, waktu kita melihat mereka tidur, cium keningnya. Benar nggak? Ya. Nah, kenapa itu hanya untuk anak SD dan TK, Bu? Waktu SMA perguruan tinggi kok nggak dicium keningnya? Ayo saya tanya sama ibunya. Ayo saya tanya kepada ibu, kenapa waktu anaknya udah gede, tidur nggak dicium keningnya? Masih ya. Katanya udah bau keringat katanya gitu. Anaknya udah ngekos. Nah, Bapak Ibu, ciuman di kening itu lama loh bertahannya di alam bawah sadar. Itu pesan betapa cinta bapak ibunya ke dia itu. Dia nggak akan mau bikin sedih ibunya kalau sering dicium itu. Tapi kita nggak usah secara sadar. Anak kita mau tidur, mau ngorok, tetap aja cium keningnya. Dia tahu bahwa dia dicium dan dia dicintai oleh ibunya. Hal yang sederhana. Apalagi contoh bahasa cinta Bapak Ibu yang bisa kita lakukan dengan mudah. Pelukan. Pelukan, weh, Mbak Kiki, betul. Dipeluk tuh kan nggak perlu kalau lagi seneng banget atau sedih banget ya Mbak Kiki ya. Ya kan? Mau pisah ya pelukan, gitu kan? Dia baru seneng ya pelukan, ada berita sedikit gembira ya pelukan. Nah itu bahasa sentuhan-sentuhan dari orang tua itu lebih lama tertanamnya di alam bawah sadar. Sehingga kalau dia sendiri, dia ada godaan-godaan jahat dari tempat-tempat lain, dia masih ingat. Dia tidak akan ingin membuat ibunya sedih. Dia nggak mau bikin ayahnya sedih. Karena dia ingat peristiwa-peristiwa kecil itu. Ciuman, pelukan, kadang-kadang sapaan. Ya kan? Satu hari berapa kali Anda nelpon anak SMA atau anak kuliah? Pasti kita nelpon nggak diangkat, betul nggak? Betul. Biarin, nggak perlu ngangkat. Yang penting adalah dia ngelihat ada berapa miss call dari kita. Udah itu aja. Ya kan? Kadang-kadang nggak diangkat, kita yang marah ya. Saya tuh kadang-kadang suka kirim foto waktu saya kecil sama anak saya. Saya kirim aja. Paling dia jawab, apaan sih Pak? Gitu kan ya. Lama-lama dia jawab, itu di mana dulu ya? Ya udah kirim aja. Nggak ada salahnya dan nggak ada susahnya. Ya, nah sama. Dulu Bapak Ibu waktu pacaran, waktu kuliah, pacaran SMA, waktu pacaran waktu semester akhir, terus tiba-tiba diputusin sama pacarnya, siapa yang diingin duluan? Mamanya. Ayo, pengen ngadunya ke siapa dulu? Mama. Sama Pak. Anak-anak itu punya sixth sense, punya indera keenam yang bisa berkomunikasi dengan ibunya, dengan indera keenam juga. Nah, bagaimana kita mengasah itu dengan hal-hal yang sederhana. Jadi Pak Anton, gak usah takut Pak Anton. Manusia diciptakan Tuhan sudah lengkap dengan bahasa yang sederhana. Posisinya adalah yang penting dia tahu bahwa ayah ibunya sangat mencintai dia. Hal-hal sederhana dan kecil kita berikan kepada mereka. Walaupun mungkin kita mengerti tidak akan banyak berbuat banyak, tetapi itu adalah sinyal untuk mereka bahwa ayah ibunya sangat mencintainya. Demikian Pak Agus untuk Pak Anton. Oke. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Lucia. Ini Prof, saya punya pengalaman ketika saya komen di medsos, sosmednya langsung saya di-blok setelah diskusi akhirnya blog dibuka. Tapi sekarang kebalik anak-anak yang suka komen di sosmed saya ini. Benar apa yang disampaikan Prof ini. Jadi kalau kita komen di medsos mereka ya, kalau kita komen sebagai orang tua ya, walaupun komennya memuji ya, apalagi membanggakan dia sebagai anak kita, itu bayangannya kayak anak SMA yang lagi jago-jagonya, kemudian ibunya datang
mencium jidatnya di depan semua teman-teman cowok SMA-nya. Itu kayak gitu rasanya Pak Agus. Malu dia rasanya itu. Udah nggak mau lagi dia habis itu. Nah, jadi hal-hal semacam itulah yang harus kita pelajari. Begitu. Kadang-kadang kita gatel ya, karena kita pengen menunjukkan kita sayang sama mereka, kita tunjukkan tapi caranya salah. Kita pakai cara konvensional. Akhirnya malah kontraproduktif. Terima kasih Bu Lucia untuk sharingnya. Dan ini ada yang mau langsung bertanya kepada Prof ini, Pak Angga. Heru, Pak Heru Wanto. Agustinus, silakan Pak Heru. Monggo Pak Heru. Terima kasih. Prof Eko, kembali ke masalah bahasa tadi, Prof. Masalah apa, Pak? Bahasa. Oh, bahasa, G. Nah, tadi kan disampaikan bahwa untuk anak-anak yang zilenial tadi, untuk bahasa kan to the point. Ya. Nah, masihkah perlu untuk penekanan nilai-nilai bahasa ke anak-anak zilenial ini? Oke. Begini, Pak. Tujuan bahasa itu apa ya, Pak Heru ya? Komunikasi. Komunikasi. Tujuan komunikasi itu apa? Untuk saling menyampaikan pesan. Oke. Jadi logikanya, saya punya sesuatu yang saya ingin dapatkan itu dengan cara berkomunikasi ya Pak Heru ya? Betul. Nah, jadi anak-anak itu belajar bahasa yang menurut dia bahasa itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dia Pak. Dengan kata lain apa? Anak-anak SMA itu mulai belajar berkorespondensi dengan baik bukan ketika mau ulangan bahasa Indonesia Pak Heru. Tapi ketika misalnya apa? Ketika dia lagi mau ikut lomba membuat film dokumenter Pak Heru. Iya kan? Karena kalau dia pakai kata bahasa biasa, nggak menang Pak Heru. Jadi dia yang mengadaptasi dengan kebutuhan itu. Jadi sama dengan begini Pak Heru. Kita belajar matematika di SMA itu supaya kita jadi ahli matematika atau supaya kita memiliki modal untuk bisa berhitung? Modal berhitung. Kita belajar biologi di SMA itu supaya kita menjadi ahli biologi atau supaya kita bisa menjalani kehidupan sebagai manusia, makhluk hidup? Ya, menjalani sebagai makhluk hidup. Kita belajar bahasa Indonesia itu supaya kita menjadi ahli bahasa atau bisa berkomunikasi dengan orang lain? Sebagian besar ya berkomunikasi ke orang lain. Apa yang biasanya dilakukan oleh SMA di Indonesia? Membuat kita seolah-olah jadi ahli semuanya. Benar nggak Pak? Wah, betul sekali. Kalau guru biologi pengen supaya anak-anak ahli biologi. Guru fisika pengen supaya anak-anak ahli fisika. Ya kan? Oh, cita-cita cuma satu Tahu maksudnya Pak Heru ya? Ya, Prof. Disinilah makanya di luar negeri mereka mulai menghilangkan istilah mata pelajaran. Karena jebakan mata pelajaran selalu pada satu hal. Sang guru ingin membuat anak-anak itu ahli di bidang itu. Padahal bukan itulah tujuannya. Tujuannya kan kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar kita. Dan untuk menyelesaikan masalah di sekitar kita, kadang-kadang kita membutuhkan ilmu biologi, kita membutuhkan ilmu fisika, kita membutuhkan ilmu sosiologi, ilmu kewarganegaraan, tapi bukan sebaliknya. Mohon maaf, SMA-SMA yang hebat-hebat, SMA-SMA yang favorit itu kadang-kadang ya seperti itu. Gurunya ingin agar anaknya hebat di bidang yang diajarkan. Apa yang terjadi dengan anak akhirnya Pak Heru? Stres. Begitu istilahnya. Jadi saya paling takut kalau anak saya stres, tidak bahagia, tidak bisa menikmati yang namanya belajar itu. Nah, makanya negara-negara maju mulai menyadari hal itu dan berusaha untuk melakukan yang berbeda. Mas Menteri kita pun sudah mencoba membawa itu ke Indonesia dengan konsep apa? Merdeka belajar. Nah, begitu dimerdekakan, sekolah kita malah bingung Pak Joko mau ngapain.
Nah, itu artinya karena kita selama ini sudah terlalu banyak terkubur dengan berbagai jargon-jargon rezim-rezim yang berganti di pemerintahan ini, sehingga kita lupa makna sesungguhnya dari pendidikan dan pembelajaran. Pak Heru, boleh tanya Pak Heru? Ya, Prof. Pak Heru dulu waktu kecil cita-cita jadi apa? Wah, waktu itu cita-citanya pengen jadi tentara. Jadi tentara. Masih bruder. Oke, jadi tentara. Sekarang jadi apa, Bruder? Sekarang jadi guru. Sekarang jadi guru. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Bapak bahagia? Bahagia juga, Prof. Nah, ya sudah bahagia gitu, kok kita takut. Kok kita takut sama anak kita? Udahlah, alam semesta udah diciptakan. Pak Joko masih ingat nggak terakhir kita ketemu sama orang tua SD? Ada orang tua SD menanyakan begini, gimana caranya anak saya bisa memenangkan persaingan global? Masya Allah, saya aja pusing apalagi anak SD kok udah suruh mikirin persaingan global. Biarkan anak SD bermain. Biarkan mereka berteman banyak. Tempat bermain, berteman banyak gitu kan ya. Biarkan mereka menjaring teman sebanyak mungkin. Biarkan mereka berbuat salah. Biarkan mereka jatuh dari pohon kalau manjat. Biarkan mereka jatuh dari sepeda. Gitu kan ya. Semua akan baik-baik saja. Cita-cita anak-anak berubah biasa. Pak Joko dulu cita-cita jadi apa? Jadi apa Pak Joko? Sarjana hukum, lawyer. Sarjana hukum, lawyer. Terus sekolahnya rajin nggak? Enggak. Enggak. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi ini. Jadi Jadi apa sekarang Pak Joko? Menurut Pak Joko? Jadi orang bahagia, Prof. Jadi orang bahagia ya sudah. Katanya orang tua pengen anaknya bahagia, ya toh? Nah, cita-cita yang nentuin orang tuanya atau anaknya, Pak Joko? Ya dulu saya ditentukan oleh orang tua, padahal Iya. saya punya keinginan sendiri. Lah emang yang mau ngejar cita-cita kita atau orang tuanya? Ya saya sendiri. Nah, jadi bedakan mana yang keinginan orang tua, mana yang keinginan anaknya. Tugas orang tua adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dan pandangan-pandangan kepada anak-anaknya. Itu wajib. Orang tua punya tanggung jawab memberikan pertimbangan, memberikan pemahaman, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Karena setelah 17 tahun, anak itulah yang akan menentukan. Yang salah adalah ketika kita menutup jalur komunikasi, ketika yang dilakukan anak kita tidak sesuai dengan harapan kita. Yang salah adalah kita tidak mau bertemu dan mendengarkan dia kalau dia melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Bapak Ibu sekalian, mau apapun yang terjadi dengan anak-anak kita, mereka akan tetap senang jika pintu rumah selalu terbuka. Betul Pak Joko? Yes, betul. Nah, itulah inti dari yang namanya cinta, inti yang kelihatannya kasih seperti itu. Ingat waktu kita kecil seperti apa pemikiran kita? Pasti mirip-mirip kayak mereka dulu ya. Gitu. Yang pasti kita buat anak-anak kita menjadi pribadi yang mencintai kehidupan, bahagia dalam hidupnya, dan apa? Sayang sama papa mamanya, sama ayah bundanya. Wah, kalau itu udah terjadi, nanti yang lain, tangan-tangan malaikat itu akan membantu bapak ibunya. Itu saja. Jangan terlalu khawatir, too much begitu. Nanti kita malah darah tinggi, imunitas menurun, COVID senang. Nah, begitu. Oke, baik. Ya, Prof. berikutnya bagus. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari, wah ini nggak ada namanya Vivo. Nah, apa saran Prof. Eko untuk orang tua kalau anak susah membantu di dalam pekerjaan rumah? Maksudnya anaknya susah membantu maksudnya? Nah, ini orang tua yang membantu atau anaknya yang membantu? Atau orang tuanya kesulitan membantu? Anak susah membantu di dalam pekerjaan rumah. Oh, susah. Lo nanti tiba-tiba dia akan sopan. Ini anaknya SMP atau SMA?
Ini SMA ini, Prof ini. Gak usah khawatir, nanti mereka akan tiba-tiba sopan ketika punya pacar. Coba Pak Joko, ayo Pak Agus. Waktu pertama kali Anda apel ke rumah dia, ketemu bapak ibunya, Anda jadi sopan apa enggak? Wah, iya. Orang Jawa melipis. Cuci piring nggak? Ikut cuci piring nggak? Ikut. Udah, nanti ada tiba saatnya mereka akan sopan. Tenang aja. Saya juga gitu kok tiba-tiba. Saya ngajarin sopan santun malah lebih banyak kakek nenek saya tuh. Kalau dari tinggal di rumah kakek nenek itu, supaya bisa dapat yang asik-asik ya harus sopan di sana. Sekali lagi, lingkungan yang akan menentukan, ya. Itu. Nggak usah khawatir, itu perjalanan itu. Iya. Nah, ini juga dari Ibu Kristina Riani. Prof, tadi sempat saya menangkap dari penjelasan Prof tadi untuk memposisikan diri sebagai teman, bukan memposisikan diri sebagai orang yang lebih tua, lebih segalanya. Nah, saat ini sudah berusaha untuk seperti itu, Prof. Tapi ketika mereka menggunakan bahasa gaul mereka, misalnya das, coy, dan sebagainya, dan misal ada istilah as yang kata mereka artinya astaga, tapi kalau diartikan sebenarnya sesuai kamus, artinya kurang enak sih, Prof. Untuk hal seperti itu, apa yang harus kita lakukan, Prof? Terima aja atau bilang, where friend, it's okay. Tapi tolong untuk istilah gaul yang seperti itu, tolong jangan ada di antara kita. Nyuwun pencerahan, ya Prof. Itu masalahnya baperan tuh, Pak. Iya. Iya kan, itu masalah dengan kita kan. Ayah tuh, Pak Joko. Itu kalau mau bikin buku saku ya Pak Joko ya. Iya. Itu anak-anak ngomong apa, artinya apa, itu akan membuat orang tua senang loh. Misalnya nih, ya, kalau zaman kita bilang, ya ampun, itu zaman kita ya, bahasa kita ya. Iya. Anak kita bilang, ya ampun, gimana coba? Kalau kita bilang, ya ampun, melihat sesuatu yang aneh, melihat sesuatu yang hebat, gak disangka, kita bilang, ya ampun, kok bisa gitu ya? Anak sekarang bilangnya apa, Pak Agus? Dia bilangnya gini, anjrit, bener nggak? Iya. Anjrit, gitu kan? Lah, kalau kita bilang anjrit, terus kita bilang anjrit ini terjemahannya adalah anjing dalam kamus, itu adalah makian. Ya salah lah, kita membaca dari kacamata yang berbeda. Nanti Pak Joko mau bikin, kalau dia bilang anjrit, nah orang tua jangan marah dulu, lihat kamus, artinya astaga, oh gitu. Artinya ya ampun, gitu Pak. Bahasa gaul mereka emang aneh-aneh. Kalau kita pakai menerima apa ada. Bapak tahu kan di Amerika juga ada bahasa, bahasa Jawa Timuran kan podo Pak Joko. Iya. Ayo, bahasa Jawa Timur, bahasa gaul Jawa Timur dipakai di Jawa Tengah, apa yang terjadi? Tersinggung orang. Bisa perang gitu, ya toh? Tapi kan kita memahami konteksnya. Buktinya bahasa yang di Jawa Timur itu masih tetap dipakai sampai sekarang. Iya, gitu ya. Malah makin akrab, gitu kan? Malah ada presidennya, ya toh? Iya. Nah, jadi baperan itulah karena kita menggunakan kacamata kita. Gitu istilahnya. Justru mereka ingin menunjukkan keakraban, kecintaan. Mereka pakai bahasa itu. Gitu. Ya, jadi jangan dibaca secara eksplisit gitu. Nanti kita stres sendiri. Kita baper sendiri gitu. Gitu, Pak. Oke, baik, ini Pak Yuli Harsasi, ya, ini Bapak atau Ibu ini. Dulu anak-anak paling takut bicara ketika ortu sedang menasehati. Nah, teman-teman sekalian, macet-macet ya Pak? Jangan khawatir, kalau lagi Zoom macet itu,
Justru kita harus bersyukur. Oke. Artinya apa? Artinya kita masih berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Saya coba sambung pertanyaan dari Pak Agus. Maaf, Prof, ini yang saluran agak Oke, sudah hadir Pak Agus ya. terjadi. Iya, maaf sekali. Gimana Pak Agus? Ya, bentar, Prof. Tadi ngomong masalah nasihat. Maaf, ini baru bisa buka lagi ya, Don. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari pertama Ibu atau Bapak tadi, Yuli Harsasi. Dulu anak-anak paling takut bicara ketika orang tua sedang menasihati. Sekarang menasihati mereka harus dengan diskusi dan debat sehat. Melihat itu ada banyak orang yang netting ke anak kita dikira mereka berani jawab ortu yang sedang menasihati. Bagaimana saya harus menjelaskan ke orang tua lain yang beda mindset, Prof? Maksudnya dia dapat nasihat dari orang lain, begitu ya? Betul. Saya terbalik. Kalau saya situasi saya terbalik, bagus. Ya. Anak pertama saya itu justru nggak mau dinasihati oleh saya. Tapi langsung saya cari dia maunya dinasihati oleh siapa sih? Itu ya. Ternyata dia punya idola yaitu om saya. Ya sudah, saya suruh nasihatnya lewat omnya. Sederhana dong. Iya. Kadang-kadang kita tuh pengen sekali agar kita yang nasihatin, terus mereka berubah, kan begitu ya? Betul. Bedakan antara tujuan dan cara mencapai tujuan, betul ya? Betul. Kalau tujuan saya, anak saya pengen seperti X, dan saya punya handicap tidak bisa nasihati mereka, tapi dia mau dengerin orang lain, ya saya minta tolong orang lain itu yang bicara ke anak saya. Sederhana dong? Betul. Dalam hal sekolah juga, dia lebih mendengarkan teman-temannya daripada mendengarkan ayah ibunya. Ya sudah, akhirnya saya berteman dengan teman-temannya, Pak Agus. Wow. Saya dekat teman-temannya anak saya dekat, tapi mereka nggak tahu saya punya WA-nya semua sahabat saya itu. Jadi saya yang minta tolongnya lewat orang lain justru, bukan lewat sendiri. Nah, peristiwa hal itu sama yang terjadi sebenarnya. Ya, jadi kalau kita dimintai nasihat oleh anak lain, mungkin terjadi ya Pak Agus ya? Mungkin terjadi sekali, Prof. Karena mungkin dia dimarahin terus sama orang tuanya, terus dia minta nasihat ke kita, dan itu terjadi juga di teman-temannya anak saya, gitu kan ya? Ya kan? Ya. Nah, saya selalu mengatakan yang utama adalah bahwa semua yang diinginkan oleh orang tuamu itu pasti yang terbaik untuk kamu, gitu istilahnya. Ya, cuman mungkin aja kenapa belum punya kesempatan lengkap untuk menjelaskan, untuk bertanya, kita sudah asumsi lebih dulu kan gitu ya. Ya kan? Nah, tenang aja, tanya aja ke papa mama kenapa begitu, kenapa maunya begini, nggak begitu, kan sederhana. Atau pengen om yang nanyain, oh nggak usah om, biar saya aja, nah, kan gitu biasanya. Ya, justru kita harus dekat juga dengan lingkungan tempat anak kita berada, tanpa anak kita tahu bahwa kita ada di situ. Nah, kalau dulu kan susah fisik, Pak Agus. Sekarang kan udah ada WA, udah ada telepon, udah ada email, udah ada media sosial, jauh lebih mudah, Pak Agus. Betul. Nah, gitu. Oke, terima kasih Prof. Dan ini ada pertanyaan lagi dari channel TV Andi, yaitu dari Arianik. Apa saran Prof Eko untuk orang tua yang memiliki beban pekerjaan yang menghabiskan waktu, sehingga untuk interaksi kepada anak-anak saja sangat terbatas, apalagi untuk mengawasi belajarnya hampir dibilang tidak mungkin bisa dilakukan, sehingga anak-anak terpaksa harus mandiri dengan cara mereka sendiri, sehingga kami sangat cemas apakah kemandirian mereka itu sudah benar atau belum. Sementara untuk berhenti dari pekerjaan itu jelas tidak mungkin karena sumber penghasilan untuk menopang
Ya, bisa ditangkap. Pindah lagi Pak Agus, pakai nggak usah pakai video, suaranya aja nggak apa-apa Pak Agus. Mungkin bandwidth-nya terbatas. Begini teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Prinsip nomor 1. Tidak akan ada orang lain yang akan perhatian kepada anak-anak kita kecuali kita sendiri. Itu kan prinsip ya. Mana ada orang lain yang mencintai anak-anak kita di luar orang tuanya. Itu sudah pasti satu. Tidak ada orang lain yang akan lebih care, lebih mencintai, lebih perhatian kecuali orang tua sendiri. Satu. Yang kedua, hidup adalah pilihan. Oke? Bapak, Ibu bisa bekerja dua-duanya 24 jam dan menyerahkan anak-anaknya ke babysitter, bisa. Bapak Ibu bisa tidak usah kerja sama sekali, tapi 24 jam memberikan perhatian ke anak-anaknya sehingga mengalami kesulitan ekonomi, bisa? Bisa. Bapak Ibu bisa membuat ayahnya bekerja 100%, ibunya di rumah 100%, bisa. Atau dibalik, ibunya bekerja 100%, ayahnya tidak bekerja 100% demi mengawasi dan mendidik anak-anaknya, bisa. Pilihannya ada banyak. Setiap pilihan ada konsekuensi. Itu saja Bapak Ibu. Jadi, kalau dengan masalah ekonomi yang kita hadapi, kita harus bekerja 100%, tidak bisa memberikan perhatian yang cukup untuk anak-anak kita, ya tentu saja kita akan berhadapan dengan sebuah konsekuensi. Termasuk dengan seandainya kita punya orang tua yang bisa mendidik anak kita itu, kakek neneknya, selama kita bekerja. Bisa itu? Bisa. Apapun pilihan yang kita ambil, ada konsekuensi yang menyertainya. Sama ketika pandemi ini, saya akhirnya berembuk kembali dengan istri saya, membagi peran kembali. Pendapatan ekonomi berkurang, ya. Tetapi kenapa? Karena kami akan barter dengan masa kecil anak-anak kami. Artinya apa? Ya harus ikat pinggang lebih erat. Ya, betul. Jadi hidup adalah pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Memang kita ingin yang paling sederhana tapi dapatnya paling banyak. Dan itu tidak ada pilihan itu ya. Jadi biasanya untuk orang tua yang sibuk, ada satu yang biasa dipakai. Apa itu? Sesibuk-sibuknya orang tua, sisakanlah paling tidak 1 atau 2 hari seminggu, hari Minggu paling tidak atau Sabtu, namun pakailah waktu itu untuk waktu-waktu yang berkualitas dengan anaknya. Karena banyak orang tua yang sibuk Senin sampai Sabtu, Minggu pun dia tidak berikan kepada anaknya yang ditinggalkannya. Nah, tetapi mereka yang bijaksana, di hari yang kosong itu, mereka membuat waktu yang berkualitas dengan anak-anaknya, sambil menjelaskan kepada anak-anaknya kondisi yang dihadapi keluarga. Mengapa ibu harus kerja lebih keras, mengapa ayah juga harus kerja lebih keras. Dan saya rasa sesuai dengan usia anaknya, mereka perlahan-lahan akan mengerti dan bahkan lebih mencintai ayah ibunya. Tapi jangan pernah meminta atau berharap bahwa orang lain yang akan menceritakan hal itu ke dirinya. Karena kalau yang cerita adalah opa-omanya, yang cerita adalah pembantunya, dia akan berpikir papa mamanya tidak perhatian dengan dia. Tetapi kalau yang cerita ibunya, yang cerita ayahnya langsung, walaupun anaknya masih SD, walaupun anaknya baru menginjak SMP, pakai bahasa yang mereka mudah mengerti, mereka akan memahami itu. Dan mereka akan lebih mencintai ayah ibunya. Yang penting komunikasinya dari orang tuanya, jangan dari pihak yang lain. Pengalaman yang seperti itu
Bapak Ibu, saya mau disclaimer dulu ya. Saya bukan psikolog ya. Saya hanya orang tua yang juga sering berbuat salah dan mencoba memperbaiki kesalahan itu dan sharing ke teman-teman yang lain. Saya yakin Bapak Ibu juga punya pengalaman banyak yang bisa di-share ke kita semua yang ada di sini. Saya juga banyak mengikuti nasihat dari teman-teman saya yang sebaya dan orang lain yang mengalami hal yang sama. Mari kita nikmati menghadapi dinamika dalam mendidik anak-anak yang luar biasa ini. Dan satu lagi yang selalu saya ingat, mumpung ada Bruder, ingat janji pernikahan ya Bruder ya. Dulu kan janji pernikahannya katanya akan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dalam suka dan dalam duka. Sudah janji loh ke Tuhan loh. Ya, mau anaknya 2, 4, 7, 10 sudah janji loh ingin memberikan yang terbaik dalam suka dan dalam duka. Janji pernikahan itu bisa memperkuat kita juga dalam meluangkan waktu berkorban untuk mereka yang kita cintai. Terima kasih. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Rian. Mau tanya Prof. Eko, bagaimana cara kita sebagai orang tua menanamkan ajaran tentang sopan santun anak terhadap orang tua secara konsisten dan selalu diingat oleh anak? Tidak ada cara lain kecuali memberikan contoh yang berulang-ulang. Ya. Memberikan contoh yang berulang-ulang, lama-lama dia akan penasaran. Kenapa sih Papa selalu begitu? Kenapa Papa kalau ketemu orang selalu begini? Kenapa selalu memberi salam? Kenapa selalu memberi salaman ke Papa? Kita lakukan aja. Ya mereka punya sense sendiri kok memahami itu semua begitu. Mereka tuh ingin selalu berbuat yang beda dengan ayah ibunya supaya kelihatan beda. Nah, karena mereka merasa pada saat mereka mencoba mencari identitas diri, kok kayaknya ayah ibunya memaksakan agar identitasnya kayak ayah ibunya sih, kan begitu ya. Jadi kadang-kadang larinya adalah pokoknya apa yang dilakukan Bapak Ibu tidak saya lakukan, kan gitu ya. Bapak Ibunya sopan, dia berbalik seperti itu. Nah, oleh karena itu, berilah contoh sering-sering dan ajaklah mereka bergaul ke tempat-tempat yang lain. Ajaklah sering-sering ke keluarga yang lain, ke teman yang lain, kumpul-kumpul. Lama-lama dia akan memahami sendiri bahwa untuk mendapatkan yang mereka inginkan, mereka harus punya bahasa tubuh yang baik, kesantunan yang baik, supaya mendapatkan yang diinginkan. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Contoh, nggak ada cara lain yang paling efektif. Siap, Prof. Dan ini pertanyaan yang selanjutnya dari Bu Endang, dari Pak Antonius Sugeng. Bagaimana cara berbicara dengan anak yang berkarakter tertutup dan pemalu? Ini, Prof. Ya. Yang apa? Bagaimana cara berbicara dengan anak yang berkarakter tertutup dan pemalu? Itu anak saya yang ketiga. Dia pemalu dan pendiam ketika ngomong sama orang tuanya. Tapi ketika ngomong sama teman yang dia berasa nyaman, bisa sampai teriak-teriak dia. Senangnya. Nah itu anak saya ketiga itu. Begitu ketemu orang yang pas, wah bisa cerita macam-macam. Nah caranya adalah sering ajak ke tempat-tempat di mana membuat mereka bermain dengan orang-orang lain gitu Pak. Okay. Ya sering ajak nonton film lah, sering ajak ke mall, ajak ke teman sebaya, biarin mereka berbau, lama-lama mereka akan terbiasa. Tapi memang orang yang itu sahabatnya tidak banyak seperti kita Pak. Kita kan punya banyak teman, Pak. Mereka biasanya temannya 1, 2, 3 dikit tapi sangat intens ya. Nanti lama-lama temannya itu yang akan membawa dia agar lebih aktif gitu. Jadi melalui temannya. Ya. Baik, Prof. Dan ini dari Bu Endang Cahyaningsih. Prof, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pada anak? Ya, caranya adalah biarkan mereka sering berbuat salah. Dan tidak menyalahkan kalau mereka berbuat keliru. Nah, kadang-kadang kalau mereka baru mencoba salah, langsung kita bilang jangan begitu lagi, akhirnya mereka takut untuk mencoba. Nah. Ya. Wah, begitu, Prof. Baik, Prof. Nah, ini, Prof, pertanyaan terakhir ini, Prof. Ya. Dari Bu Endang lagi, Prof, kedua anak saya, perempuan dan laki, sangat
lengket sama saya, kemana-mana minta ditemenin dan tidak percaya diri ketika tidak ada mamanya. Dan selalu bertanya ke saya kalau mau apa-apa, termasuk memilih makanan kalau jajan. Ya. Tanggapan Prof gimana? Wah, itu namanya good problems itu, Pak. Itu problem yang bagus itu ya. Karena lengket sama mamanya. Sama dua anak saya pertama juga sama ibunya lengket. Gampang sekali itu, Pak. Minta mamanya minta untuk anaknya melakukan sesuatu yang tanpa ditemani dia gitu. Tolong dong beliin mama kue di warung. Tolong dong beliin mama apa. Wah, demi mamanya dia pasti akan melakukan itu ya. Saya begitu. Nah, ya jadi sama itu. Nah, dia ingin mengalami cinta sama ibunya jadi berlebihan, itu biasa. Dan itu sekali lagi is a good problem gitu ya. Nah, justru ibunya harus siap-siap nanti ketika mereka mandiri akan kehilangan tuh nanti. Biasanya lengket tiba-tiba jalan sendiri, ibunya langsung sedih nanti ya. Itu nanti akan lepas sendiri kok. Oke, baik Prof. Ini sudah pertanyaan terakhir dan Bapak Ibu sekalian, ini sebelum ada closing statement dari Prof. Eko Indrajit, ini saya akan sedikit merangkum kesimpulan apa yang disampaikan oleh Prof. Eko. Yang pertama, bagaimana guru bisa bekerja sama dengan orang tua, membuat anak senang belajar, dan ini ada tip-tipnya. Tip pertama yang disampaikan oleh Prof. Eko, pertama adalah jadilah teman dalam perjalanan hidup. Dan yang kedua, jangan menggurui, melainkan dampingilah. Yang tip ketiga, tidak mudah baper, tapi pahamilah bahasa kehidupan mereka yang unik. Tip yang keempat adalah berkomunikasilah melalui gambar via beragam perangkat dan aplikasi di digital. Yang kelima adalah follow media sosial mereka, tapi jangan ikut komen. Nah, ini tip yang kelima. Yang tip yang keenam adalah minta mereka mengajarkan kita mengenai berbagai tren yang sedang terjadi di dunia. Dan tip yang terakhir adalah sekali-kali ikut mereka bermain game sebagai ungkapan rasa empati. Demikian kesimpulan dan tip dan trik dari Profesor Dr. Eko Indrajit untuk bisa kita manfaatkan dan kita praktekkan dalam mendidik anak kita masing-masing. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan closing statement dari Prof. Eko Indrajit. Silakan Bapak. Wah, ini closing statement paling susah ini. Tapi pasti banyak yang udah ingat. Closing statement saya sederhana. Halo? Kita banyak memiliki target untuk anak-anak kita. Kita banyak memiliki cita-cita anak-anak kita bisa menjadi yang kita inginkan dan lain sebagainya. Dan saya rasa itu sangat manusiawi. Dan itu sangat wajar. Nah, dalam perjalanan itu biasanya kadang-kadang di suatu titik kita harus teringat pada lagu Kasih Ibu, ya toh? Lagu Kasih Ibu itu di bagian akhir itu bunyinya begini. Ayo diterusin ya. Hanya memberi. Terusin. Tak hanya harap kembali terus. pada sang surya menyinari. Nah, artinya kasih ibu itu hanya memberi loh. Dia tidak harap kembali loh. Seperti halnya surya itu menyinari dunia. Mau buminya ngambek, mau buminya marah-marah, mau buminya tidak sudi disinari, mau buminya diam aja, sang matahari tetap menyinari bumi. Mau anaknya ngambek, mau anaknya marah, mau anaknya lari, mau anaknya diam aja, seorang tua, ayah dan ibu tidak boleh berhenti memberikan kasihnya kepada anak-anaknya. Hanya memberi, tidak harap kembali. Jadi nanti kalau lagi berantem sama anak-anak, gak usah dibentak, tetapi sambil jalan nyanyi aja.
hanya memberi, dia tak harap kembali. Itu terapi paling enak lah itu. Ya, lama-lama anak-anak akan ngerti. Kok mama sering nyanyi lagu itu? Ya itulah pokoknya kalau kamu marah aku tak nyanyi gitu aja. Nah dari itu lama-lama kita tahu itulah panggilan kita sebagai orang tua. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Ricardus Eko Indrajit yang telah memberikan paparan materi yang sangat menginspirasi kita, yang sangat membangkitkan dan mencerahkan bagi kita semua tentang tema peran dan tantangan orang tua cerdas dan ngegas selama PJJ masa pandemi. Baik Bapak-Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Eko sekali lagi, dan saya juga mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, dan waktu kami kembalikan kepada host kita, Mas Epi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus dan Prof. Eko. Bapak Ibu semua peserta webinar, tidak ada salahnya kita memberikan tepuk tangan secara virtual untuk Prof. Eko atas sharing kita di kesempatan hari ini. Luar biasa, sangat menginspirasi dan jadi bahan masukan yang inspiratif untuk para orang tua di masa PJJ saat pandemi. Bapak Ibu, mohon izin saya sedikit ada beberapa sesi lagi. Jadi saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang hadir di kegiatan webinar kali ini untuk bisa mengisi presensi kehadiran serta juga mengisi form untuk sertifikat. Karena kami akan memberikan nanti hadiah untuk Bapak Ibu yang beruntung di kali ini, yang tadi sudah bertanya, di antaranya selamat untuk Pak Antonius. Lalu yang kedua ada Ibu Lucia Nopiana, yang ketiga ada Pak Heruwanto, yang keempat tadi pengguna device telepon brand Pipo, lalu ada Ibu Kristina Riani, yang kelima, yang keenam ada Ibu Yuli Harsasi, yang ketujuh ada Ibu Aryani, yang kedelapan ada Pak Rian, yang kesembilan ada Bapak Antonius Sugeng, dan yang kesepuluh ada Ibu Endang. Nanti untuk seluruh pemenang silakan bisa menghubungi Ibu Lucy Novi yang sudah tercatat di kolom chat dengan nomor telepon 0856 941 28 682 atau dari pihak panitia akan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Bapak Ibu yang terhormat, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para pemenang door prize di kesempatan kali ini. Dan satu lagi permintaan dari kami, mohon Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya, kita on cam, karena kita akan bersama-sama mengabadikan kegiatan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Nih, oke. Ada Ibu Dwi Fatma Indawati sudah menyalakan, Ibu Yuli Harsasi, terima kasih. Bapak Ibu yang belum, kami mohon dengan segala hormat untuk bisa menyalakan on cam kamera karena dari panitia akan melakukan pengambilan gambar untuk dokumentasi kegiatan kita di kesempatan kali ini. Silakan tim dari TV Andi untuk bisa mengambil gambar karena kelihatannya ada beberapa screen yang akan di-take. Silakan. Mohon info apakah sudah diambil gambarnya? Silakan Mas Matthew. Mas Matthew bisa dibantu? Oke, mohon tahan dulu Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang slide yang kedua. Slide yang kedua, kita tidak tahu kita ada di mana. Sebetulnya saya juga rindu. Yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke, sudah Mas Matthew. Terima kasih Mas Matthew. Prof. Eko, sebenarnya saya merindukan lagunya Prof. Eko yang ada video 3 generasi. Dream. Waduh, saya kangen sekali dengan
lagu dan klip itu, Prof Eko? Mau disetel, mau disetel. Oh iya, Prof Eko itu keren sekali. Mohon ditahan dulu, Prof Eko ya. Karena kita akan tutup dulu dengan doa di kesempatan kali ini. Mohon kesediaannya kembali untuk Ibu Erika. Kita akan mendengarkan bersama-sama doa penutupan di kesempatan kali ini. Untuk Ibu Erika, silakan waktu dan tempat. Baik, Bapak. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, marilah kita baik untuk menutup kegiatan parenting pada sore hari ini. Allah adalah kasih, marilah kita mengatakan kasih Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Berterima kasih sekali pada hari ini kami boleh mengikuti serangkaian acara parenting bersama Profesor Eko Indrajit dengan sangat baik dan lancar. Banyak hal-hal baru, pengetahuan baru yang boleh kami dapatkan hari ini, sehingga kami sebagai orang tua punya wawasan baru bagaimana menghadapi putra-putri kami generasi zilenial dan juga bagaimana untuk mengarahkan mereka menuju pada cita-cita mereka. Bapak, sekarang kami akan mengakhiri kegiatan pada hari ini. Kiranya berkat-Mu tidak pernah berhenti kepada kami, selalu membantu kami dan dalam mendidik putra-putri kami yang tercinta. Semua doa ini kami persembahkan dengan perantaraan Kamu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Santo Yosef, lindungi dan doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik. Sambil Prof Eko menyiapkan nanti di lagu terakhir yang menurut saya ini sangat luar biasa. 3 generasi antara anak putranya, bapaknya beserta kakek eyangnya yang bisa selalu tetap bersama walaupun dengan generasi yang berbeda. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, untuk Bruder Stepanus Ngadenan, untuk Bapak Ibu orang tua peserta didik SMA Pangudi Luhur, untuk Bapak Ibu guru SMA Pangudi Luhur Santo Yosef juga, Bapak Joko Irawan, Bapak Felice Kunaryanto dari Gramedia, Ibu Eni Susanti, dan Bapak Agustinus Subadana, dan tentunya pemirsa Andi TV. Saya juga mengaturkan permohonan maaf apabila selama acara ada kata-kata sikap yang kurang berkenan, ada kata-kata yang salah murni datang dari saya secara pribadi, dan kata-kata yang benar semata-mata datang dari Tuhan. Sambil menunggu klipnya, silakan Prof Eko. Kita akan menyaksikan bersama-sama. Nah, ini luar terima biasa. kasih sebelumnya untuk Bruder Stepanus, Pak Joko, Pak Felice, semuanya ya. Ini lagu 3 generasi, saya, ayah saya, dan anak saya.
Ya, silakan.